us. Hai Sobat Bawang, selamat datang kembali di Celengan Film. Di video kali ini, aku mau membahas film yang berjudul Never Said Goodbye. Penasaran kan? Tonton aja ya. Film ini dimulai ketika seorang pria bernama Junho Park yang memiliki kekasih bernama Xiao Yu, si gadis manis berambut pendek. Mereka telah berpacaran selama 3 tahun dan 113 hari. Mereka berdua telah banyak melewati hari-hari bersama. Mereka juga memiliki hubungan yang bahagia. Sampai tibalah hari di mana Junho memberitahu kekasihnya dan teman-temannya sebuah tiket pesawat ke Italia. Listen up，我给大家，짜잔，This is magic。 Teman-temannya berpikir bahwa Junho akan membawa Xiao Yu ke Italia menemui keluarganya dan hubungan mereka akan berlanjut ke jenjang serius. Namun mereka salah. Junho pergi ke Italia untuk belajar opera. 去学歌剧，完成儿时的梦想。 Itu adalah impian masa kecilnya. Teman-temannya pun sedih karena tahu akan berpisah dengan Junho. Malam itu Junho mabuk sehingga harus digendong pulang oleh Xiao Yu. Sesampainya di rumah, Xiao Yu menanyakan lagi apakah benar ia akan berangkat ke Italia dan tidak mengajak Xiao Yu. Xiao Yu yang marah pun mengusir Junho keluar rumah. 小优，我们分手吧。 Mereka pun akhirnya putus dan Junho berangkat ke Italia. Semenjak kepergian Junho, Xiao Yu menjadi galau dan itu mempengaruhi pekerjaannya. Ia terus membuat kesalahan di kantor dan selalu dimarahi oleh direkturnya. Sketsa buatannya dianggap sangat buruk dan ia memasang wajah cemberut setiap hari. Bahkan banyak pelanggan terus-menerus komplain padanya. Akhirnya Xiao Yu pun dipecat. Xiao Yu masih berharap pada Junho. Ia memberi waktu 1 bulan agar ia kembali dan meminta maaf. Namun sampai 3 bulan, Junho tidak menelponnya sama sekali. Hal itu benar-benar membuat Xiao Yu patah hati. Lalu Xiao Yu pun SMS Junho dan mengata-ngatainya. Ia mengatakan, 林浩，这个人渣王八蛋，弱智脑残，去死！去死！你去死吧！ Hari berikutnya, hal buruk pun terjadi. Junho diberitakan meninggal akibat kecelakaan saat pendakian gunung dan ia terjatuh ke jurang. Xiao Yu menjadi seperti orang linglung. Ia kerap tertawa sendiri dan mengganggu tetangganya. Ia juga tiba-tiba datang ke kantor lamanya dan ingin bekerja. Dia mencari sketsa bangunan buatan Junho. Teman-temannya memperingatkan bahwa ia sudah lama tak bekerja di kantor itu. Namun tetap saja, Xiao Yu ngotot ingin bekerja. Xiao Yu mengikuti teman-temannya bekerja di proyek. Saat di proyek, klien perusahaannya yaitu Pak Chen marah-marah dan menghina sketsa buatan Junho. 你们那个设计师呢？这个朴俊浩可以啊，真是个王八蛋。 Xiao Yu pun marah dan mendorong Pak Chen sampai jatuh dari tangga. 你说谁王八蛋？哎，小姚，小姚， Pak Ma selaku direktur perusahaan tidak mau memberikan sketsa pada Xiao Yu. Ia mengingatkan bahwa Junho sudah meninggal. Namun Xiao Yu masih seperti orang linglung, bahkan menggigit tangan Pak Ma agar bisa merebut sketsa itu. Setelah berhasil merebut sketsa itu, ia pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan, ia terus mengenang kenangan indah dengan Junho. Xiao Yu berlari pulang ke rumah dan membanting-banting semua barang miliknya. Ia terus mengamuk dan membuang barang-barang ke jendela. Tetangganya yang terganggu ingin menegurnya. Namun saat mendengar Xiao Yu menangis, ia mengurungkan niatnya. Hari berikutnya, Xiao Yu keluar kamar membawa kardus dan koper yang sangat besar. Tetangga kamarnya ikut keluar dan menawarkan bantuan. Ternyata Xiao Yu membuang semua barang-barang kenangan bersama mantannya. Saat sampai di tempat sampah, Xiao Yu dihampiri temannya. Ia adalah Nona Lubi, teman kerjanya dulu yang juga pernah menyukai Junho. Nona Lubi lalu mengajaknya makan.
Semua teman-temannya mengkhawatirkan keadaan Xiaoyu yang tampak depresi. Saat makan bersama, Lubi memarahi Xiaoyu yang egois saat berpacaran dengan Junho dan banyak merugikan perusahaan. Xiaoyu membela diri dan mengatakan, "Tidak usah berteman denganku lagi jika kau tahu keburukanku." Lalu ia meninggalkan mereka. Xiaoyu mengunjungi proyek dan menemui Pak Chen yang pernah ia dorong dari tangga. Ia berniat ingin melanjutkan proyeknya. Lalu Pak Chen memintanya untuk membuat instalasi art yang tampak melayang di udara. Jika Xiaoyu berhasil tanpa dibantu siapapun, ia mengizinkan jika proyek dilanjutkan olehnya. Xiaoyu pun lembur. 他这不是瞎胡闹吗？啊？ Pekerja lain bahkan sebal melihat Xiaoyu mengambil alih pekerjaan mereka. Xiaoyu ketiduran dan bermimpi bertemu Junho. Ia mengungkapkan apa yang ia rasakan selama ini. 超恐怖，来了就不会再走了，对吧？ Ia terbangun lalu ke proyek dan meneruskan pekerjaannya. Namun hujan sangat deras. Petir menyambar lampu yang tergantung dan pecah. Anjingnya kaget dan lari ke jalanan. Saat Xiaoyu hendak mengejarnya, ia tertabrak mobil. Xiaoyu pun dilarikan ke rumah sakit. Ketika sadar, ia langsung berlari melanjutkan mencari anjingnya. Bagi Xiaoyu, anjing peliharaannya sangat berarti. Anjing itu diberikan oleh Junho saat melamarnya. Lalu dulu mereka merawat anjing itu bersama seperti anak sendiri. Xiaoyu kelelahan lalu pulang ke rumah. Saat sampai di rumah, sampai lupa mematikan kompor dan air keran. Air itu meluber dan merembes ke apartemen tetangganya. Tetangganya panik dan menggedor-gedor pintu Xiaoyu. Ia lalu masuk dan membuka jendela, mematikan kompor serta keran air. Tetangganya menasihati bahwa ada banyak orang yang hidupnya lebih hancur tapi memilih untuk tak putus asa. Lalu Xiaoyu meminta tetangganya untuk membantu menemukan peliharaannya yang hilang. Xiaoyu melanjutkan mengerjakan proyeknya. Lubi datang dan menawarkan Xiaoyu untuk kembali bekerja karena kasihan. 老马让我叫你回去啊。你告诉老马，我做这些不是为了他。 Namun Xiaoyu menolak dan mengatakan bahwa yang sedang ia kerjakan bukan untuk kantor lamanya. Tetangganya sibuk membantu Xiaoyu mencari anjing peliharaan. Lubi juga membantu menyebarkan poster kehilangan. Hari berikutnya, saat Xiaoyu kembali ke proyek, ia kaget garapan instalasi artnya sudah jadi. Lalu ia melanjutkan mengecat tembok dan menggambarinya emot wajah cemberut. Hari berikutnya, gambar emot cemberut itu dicoret dan diganti emot tersenyum. Lalu ia menulis "Who are you?" pada dinding. 你说过，酒吧这边一完工，你就带我去意大利。朴俊浩，等着我。 Pak Mi mengajak Xiaoyu bertemu dan menawarkan untuk mau kembali bekerja dengannya. Bahkan teman-temannya pun ikut membujuknya. Xiaoyu tersenyum dan mendengarkan musik yang tak asing. Ia lalu menengok ke belakang dan melihat badut beruang sedang menari persis seperti Junho. Xiaoyu langsung berlari dan memeluknya tanpa tahu siapa orang di dalam badut itu. Dan ternyata badut itu adalah Junho. Loh, kok bisa? Ayo. Nah, adegan pun berganti. Kita diajak flashback ke cerita di masa lalu. Jadi keluarga Junho memiliki penyakit keturunan kanker otak. Bahkan ayah Junho meninggal saat ia berusia 9 tahun. Lalu ia pindah ke Italia bersama kakak perempuannya. Kakaknya menikah dengan orang Italia dan memiliki seorang anak. Saat usia 22 tahun, Junho melamar pekerjaan ke Shanghai. Setibanya di sana, ia bertemu pertama kali dengan Xiaoyu. Xiaoyu sedang duduk bersama ayahnya di sebuah kafe. Ia tidak menyetujui jika ayahnya menikah lagi. Namun ayah Xiaoyu meminta pengertian. Akhirnya dengan berat hati, Xiaoyu mengizinkan lalu menangis. Hatinya sangat sedih kala itu. Melihat kejadian itu, Junho kepikiran dengan Xiaoyu dan berniat ingin menjaganya. Hari berikutnya, mereka bertemu lagi di sebuah kampus. Sangkong! Yes! 你好，
Ada salah satu teman Xiao Yu yang naksir dengan Junho lalu mendekatinya. Namun Junho menolak dan mengatakan, kamu kurang menarik dibandingkan dengan paha babi. Xiao Yu tidak terima lalu mengajak teman-temannya untuk melabrak Junho. Junho mau meminta maaf pada temannya asalkan Xiao Yu mau jadi pacarnya. 跟他道歉 OK 그러면 넌 내 여친 할래? Xiao Yu marah lalu menginjak kaki Junho. Saat makan siang, tiba-tiba ada tarian flash mob yang menarik perhatian banyak orang untuk menonton. Di tengah orang-orang yang menari itu, Junho muncul dan menyatakan cinta pada Xiao Yu. Xiao Yu lalu memberikan daging yang sangat banyak dan mengatakan, 你把它吃了，我就跟你好。 等一下 Junho pun menyanggupi dan berhasil. Mereka pun akhirnya pacaran dan tinggal bersama di apartemen. Namun kesehatan Junho mulai menurun. Ia kerap mimisan. 我还有多长时间爱你？ Kata dokter sisa hidupnya tinggal 6 bulan. Junho memutuskan mengakhiri hubungannya dengan Xiao Yu dan kembali ke Italia. 小优，我们分手吧。 Kakaknya yang tahu jika adiknya sakit kanker otak sangat sedih. Saat Junho menerima pesan dari Xiao Yu meminta balikan, Junho makin galau dan meminta kakaknya untuk membuat pemakaman palsu, seolah-olah ia sudah meninggal. 나 장례식 좀 미리 치러줄래? 그 애가 날 좀 더 빨리 잊을 수 있도록. Junho berharap Xiao Yu bisa segera melupakannya. Junho meminta bantuan Pak Ma untuk menutupi kebohongannya. Junho memutuskan kembali ke Shanghai dan memohon pada Pak Ma untuk menunda perawatannya. Ia lalu tinggal di apartemen di atas lantai Xiao Yu. Saat kondisi Xiao Yu stres dan tak mau makan, Junho berusaha mengirimi makanan, namun selalu ditolak karena ia tak selera makan dan merasa tidak memesannya. Junho juga mendengar semua teriakan Xiao Yu saat stres. Ingatan Junho mulai menurun dan Pak Ma memintanya segera dirawat di RS. Junho juga melihat saat Xiao Yu membuang semua barang-barang darinya. Saat Xiao Yu kecelakaan mengejar anjingnya, Junho lah yang menolong dan membawanya ke rumah sakit. Junho juga lah yang membantu menyelesaikan proyek dan membantu mengecatnya. Ia juga yang membalas emot sedihnya menjadi emot tersenyum. Saat menyelesaikan proyek dengan Pak Ma, kondisi Junho sudah sekarat. Ia dipaksa Pak Ma untuk dirawat, namun tak mau. Xiao Yu sempat curiga dan mendatangi proyek malam-malam. 大晚上的干嘛呀？ Namun di sana ia hanya menemui Pak Ma saja, sedangkan Junho bersembunyi. Junho segera dilarikan ke rumah sakit karena terus-terusan mimisan. Ia akhirnya melaksanakan operasi dan rambutnya mulai rontok. Saat tetangga kamarnya mengejar anjing Xiao Yu, tidak sengaja ia bertemu Junho dan meminta untuk ikut merahasiakannya. Akhirnya tetangga itu berbohong pada Xiao Yu bahwa ia tak bisa menemukan anjingnya. 真抱歉，没能帮你找到狗。 Xiao Yu juga meminta maaf karena telah merusak pianonya dan memberikan motor milik Junho sebagai gantinya. Xiao Yu dihubungi Direktur Chen untuk melihat bangunan barnya. Katanya rooftop yang ia bangun terinspirasi olehnya. Saat Xiao Yu naik ke atas, ia kagum pada bangunan tak beratap itu. Lalu tiba-tiba anjingnya ada di situ dan kembang api pun menyala dengan indahnya. Junho berterima kasih pada Pak Ma yang sudah banyak membantunya. 1 tahun pun berlalu. Junho telah meninggal dan Xiao Yu memutuskan untuk ke Italia mengunjungi kakak Junho. Kakak Junho memberikan kotak berisi rekaman suara Junho untuk Xiao Yu. 샤오요, 미안해. 다신 네가 눈물 흘리지 않게 하겠다고 약속했었는데. Xiao Yu pun melanjutkan hidupnya dengan baik dan film pun tamat.